Mengapa kamu harus berhenti begadang? Kawan, seorang anak muda berusia 17 tahun pernah datang ke saya dan dia bilang begini, "Pak, doakan agar saya bisa berhenti begadang." Sungguh keinginan terbesar saya tahun ini, cita-cita saya adalah menghentikan kebiasaan begadang ini. Kali lain ada juga anak muda yang datang ke saya, usianya masih sama, sekitar 17 tahunan. Ia menyatakan bahwa godaan terbesar di waktu malam buat dia adalah tidak tidur semalaman, atau dia tidur pada jam 1 atau 2 dini hari. Katanya dia sholat subuh, kadang juga tidak. Atau setelah sholat subuh, ia kembali tidur sampai siang. Itu kalau hari libur. Kalau sekolah, maka ia akan berjibaku melawan kantuk di kelas. Anak lain kelas 3 SMP mengatakan pada saya, setelah Isya, ia biasanya tertidur. Kemudian ia akan bangun pada pukul 10 atau 11 malam ketika orang tuanya sudah tertidur. Ia kemudian main HP sampai subuh. Kawan, betapa banyak di kalangan anak muda begadang ini sudah menjadi sebuah gaya hidup. Dalam 1 tahun terakhir ini, saya kebetulan aktif bertanya pada anak-anak muda usia SMA dan kuliahan, jam berapa mereka biasanya tidur di malam hari. Jawaban dari mereka hampir selalu sama, rata-rata paling cepat mereka akan tidur pada pukul 11 malam. Namun, di saat weekend dan tanggal merah, mereka akan baru menjamkan mata menjelang subuh. Kemudian saya tanya lagi dong, apa yang buat mereka kuat begadang? Jawabannya ternyata rata-rata cuma satu, yaitu main HP. Ya, nyaris 100% menjawab main HP. Dan apa yang mereka lakukan dengan HP-nya itu? Ada 2. Yang pertama adalah main game, yang kedua adalah nonton. Sering juga mereka lakukan itu bersama sahib-sahibnya. Ya, kawan, HP menjadi godaan besar di malam hari buat banyak anak muda. Setelah Isya, memang tak ada lagi yang lebih menarik selain daripada megang HP. Karena waktu itu, tanpa interupsi, tanpa ada kegiatan yang lainnya, kita bisa mengurung diri di kamar semalaman. Kawan, begadang itu bukannya nggak boleh, tapi memang betul kata Pak Haji Roma Irama, kalau ada perlunya, kita boleh begadang. Dan tahukah kamu apa efek begadang itu bagi tubuh? Kamu bisa googling ya, tapi sekadar informasi saja, begadang jelas bisa bikin tubuh rusak. Mungkin bukan saat ini ketika usia kamu masih muda, tapi nanti setelah tua. Mungkin di usia lebih dari 35 atau 40 tahun. Kemudian, begadang menyebabkan kita kurang fokus, malas aktivitas di siang hari, dan kemudian menyebabkan obesitas, menurunnya daya tahan tubuh. Yang lainnya, kamu bisa googling sendiri ya. Nah, kawan, bagaimana cara mengatasi kebiasaan begadang ini? Pertama, menurut saya sih simpel aja sebenarnya. Setelah pukul 21.30, ayo kita letakkan HP kita. Maksudnya, sudah jangan main HP lagi. Biar kita buka HP-nya di siang hari aja atau waktu sebelum itu. Sungguh, screen time di waktu malam setelah Isya ini emang paling berat di linknya. Dan kamu juga mungkin sudah tahu kalau cahaya dari gadget pada malam hari akan membuat kamu lebih sulit untuk tertidur. Referensi medis di Google mengatakan bahwa waktu ideal untuk mematikan semua layar adalah setidaknya 2 jam sebelum kita tidur. Cara kita untuk memutus siklus begadang adalah yang kedua dengan olahraga. Ya, olahraga penting banget buat kita untuk memotong siklus begadang ini. Lakukan olahraga di pagi atau sore hari. Saya bukan dokter, jadi saya nggak bisa memberikan informasi soal detail bagaimana olahraga itu memberikan kestabilan buat tubuh kita. Tapi alhamdulillah saya sudah membuktikan bahwa dengan olahraga yang teratur, kita juga bisa kok mengatur jam tubuh kita untuk tidur. Cobain saja deh oleh kamu. Ingatlah ini kawan, kalau kamu sekarang ini nggak menyisihkan waktu untuk berolahraga, maka suatu kali nanti kamu harus menyisihkan waktu untuk merawat tubuh kamu. Yang ketiga, kawan, supaya kamu berhenti begadang adalah jangan tidur siang. Sebenarnya oke-oke aja sih tidur siang, tapi sebaiknya jangan lebih dari 30 menit dan lakukan sebelum duhur. Kalau kamu tidur siang lebih dari 1 jam, apalagi sampai 2 jam, apalagi lebih daripada itu, alamat kamu akan susah menghentikan begadang kamu. Ya, karena setelah tidur siang, sorenya kamu akan jadi segar bugar lagi dan terus begitu sampai malam. Yang keempat, kawan, untuk menghentikan kebiasaan begadang adalah jangan banyak minum minuman suplemen yang warna-warni itu. Ya, udah tidurnya waktu siang, ditambah minum minuman suplemen, ini bakal kamu tambah gerang malam hari hingga jadi tuan begadang. Kita tahu kan kalau tubuh kita ini adalah investasi terbaik dalam hidup kita. Begadang akan membuat tubuh kita cepat haus.
Dan yang terakhir, bagi para orang tua seperti saya yang punya anak-anak remaja, ayo jangan bosan-bosannya untuk terus mengingatkan mereka, untuk terus memonitor dan meminta anak-anak kita untuk tidak buka HP di malam hari terlalu larut. Atau pada intinya untuk tidak begadang. Bilangin saja kepada mereka jangan begadang ya. Dan mungkin bisa juga dicoba dengan kita buat aturan di rumah menyimpan HP maksimal pada pukul 10 malam. Tentu saja kita juga sebagai orang tua mesti memberikan contoh yang konsisten untuk menyimpan HP di jam tersebut. Kawan, ingatlah bahwa efek begadang tidak ada yang baik sama sekali bagi tubuh kita. Ayo, kini saatnya kita berpikir lagi sebelum memutuskan untuk begadang. Pastikan untuk memenuhi kebutuhan tidur minimal 6 jam setiap malamnya. Sayangi tubuh kita, sayangi diri kita, stop begadang.